Heyo, halo minasan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film yang memiliki 1000% asupan adrenalin berjudul One Shot tahun 2014 yang akan menceritakan tentang perjuangan seorang Kopassus atau tentara elit untuk dapat survive dan mengobrak-abrik pasukan musuh dan balas dendam atas kematian keluarganya. Dan tanpa banyak basa-basi di awal, inilah kisah akan berlatar di sebuah planet yang jauh di sana bernama Kraulen yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dikarenakan ulah manusia yang sedang melakukan invasi besar-besaran di sana. Dan ini adalah Matt Wiskyle yang sedang berjuang mati-matian di medan perang dikarenakan pos jaganya tiba-tiba diserbu dari berbagai arah dan langsung mengobrak-abrik pasukan si Kyle dan membuat hampir seluruh temannya terbunuh. Untungnya Kyle masih dapat selamat dari sana berkat skill dan pengalamannya di medan perang, dan Kyle juga hampir membunuh komandan pasukan musuh. Di sisi lain di stasiun luar angkasa, Niles sedang memutar rekaman penyergapan terhadap pasukan si Kyle dan menganalisis spesifikasi musuh dan juga memeriksa pasukan si Kyle yang tersisa. Yang ternyata pasukan si Kyle hanya tersisa 2 orang saja, Kyle dan Jensen, yang dimana mereka berdua adalah tentara elit terbaik yang memiliki pengalaman tempur yang luar biasa dan skill tingkat tinggi. Dan di saat yang bersamaan, Kyle sedang mengamati sekitar untuk memastikan keadaan agar kondisinya benar-benar aman untuk dia dapat melarikan diri. Namun benar saja, ada beberapa tentara musuh yang mengikutinya sampai di sana, dan dengan snipernya Kyle pun langsung menembak salah satu dari tentara musuh yang langsung dapat membubarkan formasi mereka. Dan Kyle pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk terus melarikan diri ke arah bebatuan yang ada di depannya dan memutuskan untuk menjadikannya markas sementara dan mengawasi mereka semua dari sana. Setelah dirasa sudah aman, Kyle pun memutuskan untuk mengobati luka-lukanya sampai siang pun sirna. Kyle yang penasaran pun memutuskan untuk terus mengawasi mereka dengan pengeras suara miliknya sampai fajar pun tiba. Dan di siang itu pasukan musuh pun masih terus berdatangan untuk melakukan pencarian kepada si Kyle. Dan di saat yang bersamaan persediaan logistik milik si Kyle pun sudah mulai mencapai batas wajar, dan untuk bertahan hidup Kyle pun memutuskan untuk menyergap beberapa pasukan musuh yang sedang melakukan patroli dan mengambil persediaan mereka. Setelah itu Kyle pun masih terus mengawasi para pasukan musuh yang berada di sana. Namun tiba-tiba ada seekor pesawat musuh yang datang ke sebuah tebing di sana dengan membawa serta seorang wanita sebagai sandera. Dan ya, wanita tadi pun langsung dieksekusi dan tewas seketika. Dan setelah kejadian itu, seorang yang tadi mengeksekusi pun keluar dari pesawat yang tadi. Dan dia adalah Omar Karzet, seorang pemimpin ras alien yang langsung memarahi si botak karena masih belum menemukan si Kyle. Dan di saat yang bersamaan, terlihat 2 orang warga setempat yang terkejut melihat mayat yang berada di sana. Namun di saat mereka ingin kabur, tiba-tiba datang seekor Black Panther yang langsung menyerang mereka dan membuat mereka tewas seketika. Dan Kyle pun juga melihat pergerakan aneh dari sang mayat wanita tadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Kyle pun beraksi untuk mengambil mayat perempuan tadi yang ternyata ia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan Kyle pun langsung membawanya dan berusaha untuk mengobatinya. Dan setelah itu kita diperlihatkan keluarga si Kyle yang ternyata mereka berdua telah dibantai oleh seseorang dengan tato di lengannya, dan Kyle pun masih mencari siapa pelakunya sampai sekarang untuk membalaskan dendam. Setelah itu Kyle pun kembali melanjutkan pengintaiannya dan memutuskan untuk membunuh beberapa orang lagi dan mengambil persediaan mereka. Dan di saat yang bersamaan wanita tadi pun sudah mulai tersadar dengan posisi terikat, dan Kyle pun mencoba untuk mengajaknya bicara dan memberikannya obat. Di sisi lain di pangkalan militer, Niles pun masih terus mengawasi gerak-gerik si Kyle dan mencoba untuk mencari di mana keberadaan rekannya dan memberikannya bantuan. Dan di saat yang bersamaan, Kyle pun sedang memberi wanita tadi makanan dan mencoba untuk berbicara dengannya sampai berkenalan dengannya. Dan dia adalah Mira, seorang peliharaan milik si Omar. Dan karena kasihan dengan si Mira, Kyle pun ingin mengantarnya pulang. Namun Mira malah menolaknya karena takut dibunuh lagi oleh si Omar dan memutuskan untuk ikut dengan si Kyle. Dan setelah itu Kyle pun memutuskan untuk mulai bergerak dengan membuat jebakan di sebuah reruntuhan di sana. Dan di saat target mulai mendekat, ya,
Kyle pun langsung menembak pemicunya dan menewaskan beberapa orang di sana. Setelah itu, Kyle pun mengumpulkan mayat-mayat musuh untuk menghilangkan jejak. Dan Kyle pun juga mengambil HT milik si musuh dan menghubungi si botak untuk mengancamnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kyle dan Mira pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke lokasi penjemputan. Dan di saat melakukan perjalanan, Mira juga menceritakan tentang masa lalunya bersama si Omar, yang ternyata ibunya telah dibunuh oleh si Omar dikarenakan telah memberikan sebuah buku manusia kepada si Mira. Setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan karena Kyle memiliki firasat yang buruk, Kyle pun memutuskan untuk membuat sebuah jebakan di sana. Dan benar saja, sekelompok tentara musuh datang menyusul mereka, dan ya, mereka pun terkena jebakan dan tewas seketika. Namun tak sampai di situ saja, sisa-sisa dari tentara yang masih mengejar mereka pun langsung mengeroyok mereka berdua. Dan karena kalah jumlah, Kyle dan Mira pun berhasil tertangkap dan dibawa ke camp musuh. Dan di saat Kyle hampir dieksekusi, tiba-tiba ada sniper yang langsung membubarkan konsentrasi mereka. Dan dengan sigap, Kyle pun langsung mengamuk dan hampir membunuh si botak. Namun karena Mira dalam bahaya, Kyle pun lebih memilih untuk menyelamatkan si Mira dan gagal untuk mengeksekusi si botak. Dan setelah berhasil melarikan diri, Kyle dan Mira pun bertemu dengan si sniper tadi, yang ternyata ia adalah si Jason, sahabat sepeloton dengannya di angkatan bersenjata. Dan setelah itu, Jason pun memutuskan untuk membuat jebakan di sekitar sana untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang rusuh di sekitar mereka. Setelah itu, Jason dan Kyle pun memutuskan untuk berpencar untuk memeriksa keadaan dan mencari jalan keluar yang aman untuk mereka dapat keluar dari sana. Namun di sisi lain, Mira sedang dikepung oleh beberapa pasukan musuh yang sedang mencarinya. Namun untungnya, Kyle dan Jason datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si Mira. Dan setelah itu, Jason malah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Dan di saat si Kyle meminumnya, ya, Kyle pun langsung sempoyongan di sana. Dan Jason yang sangean pun langsung ingin menggesek si Mira. Yang untungnya Kyle masih kuat dan langsung menyerang si Jason. Dan pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Dan di saat si Jason hampir membunuh si Kyle, tiba-tiba Mira pun dari belakang langsung memukul si Jason. Dan ya, Kyle pun langsung mengeksekusinya dari belakang dan membuat si Jason tewas seketika. Namun di saat-saat terakhir, Jason pun berhasil menekan pemicu jebakan yang dibuatnya kemarin dan langsung menimbulkan keributan yang membuat semua tentara musuh menuju ke arah sana. Dan karena panik, Kyle dan Mira pun memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk menerjang badai dan bersembunyi di sana. Di sisi lain, si botak yang tengah dalam pencarian pun menemukan mayat si Jason, yang ternyata si Jason adalah dalang di balik pembantaian keluarga si Kyle dan si botak. Di sisi lain, badai pun sudah mereda dan Kyle dan Mira pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan, Mira tidak kuat lagi dan jatuh pingsan dan terpaksa untuk digendong oleh si Kyle menuju ke titik penjemputan. Namun setibanya di sana, yang datang duluan malah si Omar dan langsung menodong mereka berdua. Yang untungnya dengan skill yang dimiliki oleh si Kyle, Kyle pun langsung berhasil membalikkan keadaan. Dan di saat ingin mengeksekusi si Omar, Mira malah melarangnya dan memutuskan untuk meninggalkan si Omar di sana. Namun tiba-tiba Omar malah menyerang mereka dari belakang. Dan di saat hampir mengeksekusi si Kyle, ya, si botak pun langsung menembak si Omar dari kejauhan dan membuatnya tewas seketika. Dan tamat, ending yang sangat mengomarkan. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah YTTA itu. Saya San dari cabang Beridavan mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.